salam jumpa. Ketemu lagi kita di Property Talks powered by Central Group. Nah, di program podcast kita kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang dunia properti, industri properti yang ada di Indonesia, khususnya Batam. Nah, di episode pertama, di episode kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Ibu Syani. Halo Ibu. Halo Pak Edo. Ada Pak Jimmy juga. Halo Pak Edo. Halo, terima kasih sudah datang di podcast kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Oh ya, Ibu Syani ini adalah Head of Relationship Officer dari BCA Batam, dan Pak Jimmy ini adalah Sales Manager dari Serenity Central City yang merupakan salah satu proyek dinaungi oleh Central Group. Oke, jadi aku tuh pengen nanya tentang dunia properti ya Pak Jimmy, Bu Syani. Tapi pertanyaan pertama dulu nih, karena ini dari BCA. Kemarin itu kan baru selesai BCA X. Nah, itu tuh emang program tahunannya BCA atau gimana, Bu? Iya, benar sekali Pak Edo. Kita kalau di BCA itu setiap setahun kita akan adakan BCA Expoversary itu 2 kali dalam setahun. Memang program annual sih yang biasa kita adakan. Oke. Nah, di situ juga kan Serenity ikutan juga ya Pak Jimmy ya? Iya, di pameran tersebut sudah ya. kesekian kalinya sih kita ikut di BCA Expo ya. 3 kali kalau tidak salah. 3 ya. kali. Iya. Boleh tahu nggak sih Pak Jimmy terakhir itu bagaimana tuh respon masyarakat? Ya, mungkin saya awali dengan pertumbuhan ekonomi pada saat ini kan juga sudah menunjukkan sentimen yang sangat positif, ya, di mana inflasi juga terjaga. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor ini kan sektor real sebetulnya, sebuah sektor yang sangat penting, merupakan satu sektor penggerak perekonomian. Nah, bayangkan dalam membangun sebuah proyek itu kan melibatkan banyak sekali subsektor kecil. Ada semen, ada pasir, ada kaca, ada bata, ada besi. Nah, dan yang perlu diketahui bahwa sektor ini kami sebagai developer itu mempunyai tanggung jawab moral bahwa untuk menjaga perekonomian, tetap terus membangun membangun negeri ini, memberikan satu properti yang secara fungsional itu berdampak pada masyarakat, maupun cara investasi itu harganya meningkat. Nah, jadi kembali lagi ke acara BCA Expo, tentunya yang diselenggarakan itu kami dari developer bisa dikatakan satu-satunya ya yang ikut dalam acara tersebut. Gitu. Yang dari Batam atau gimana? Dari Batam. Dari Batam ya. Ya, Central Group itu base-nya di Batam, sudah berkiprah dalam industri real estate and property itu kurang lebih sampai dengan sekarang 34 tahun, Pak Edo. Oke, udah 34 tahun ya. Sudah berpengalaman membangun pasar, membangun perumahan subsidi, membangun kemudian perumahan klaster. Kemudian juga kami membangun ruko, ya, ada membangun township kota mandiri, ya, kota mandiri, dan terakhir tentu kami ingin naik kelas lebih tinggi lagi. Nah, sekarang dalam waktu kurang lebih 1 tahun terakhir kami membangun sebuah hunian hotel villa and resort. Nah, nanti yang saya akan jelaskan lebih lanjut detail ya. ya. Oke. Nah, Bu, kembali ke Bu Syani nih. BCA Expo kemarin kan bisa kita bilang itu sangat sukses ya, Bu ya. Respons secara nasional. Tapi kalau untuk dari Batamnya sendiri, gaungnya itu bagaimana? Apakah Ibu tersampaikan sendiri nggak gaungnya itu? Apakah banyak peminatnya atau kayak gimana, Bu? Tentu dong Pak Edo ya. Kita BCS memang kita kalau secara offline-nya ini diadakan di Jakarta ya, SBSD ya Pak ya. Cuman ini program senasional Pak. Terutama kita di Batam, kita juga secara BCA juga banyak sekali peminatnya untuk program ini, karena kita menyediakan promo-promo yang sangat menarik gitu Pak untuk nasabah-nasabah kita. Iya, kayak kemarin itu sangat-sangat antusias ya kalau dilihat dari sosial medianya ya. Oke, Bu, BCA ini kan sebuah bank besar ya Bu ya. Tentu ada juga yang fasilitas selain tabungan, investasi kayak gitu kan diberikan kepada nasabah-nasabahnya. Nah, di industri properti kan kita kenal dengan KPR. Nah, BCA juga pasti ada program-program KPR. Bisa jelasin nggak program KPR yang sekarang ini ada apa aja? Oke, Pak Edo. Kita kalau misalnya program KPR ini sangat beragam ya Pak ya. Kita ada yang fix sampai 10 tahun nih Pak sekarang. Kita juga ada bunga yang fix and cap. Kemudian yang program terbaru kita ini kita ada namanya fix berjenjang nih Pak. Jadi benar-benar nasabah itu mendapat suatu kepastian suku bunga nih hingga bisa 10 tahun bahkan 15 tahun untuk suku bunganya.
Nah, tentunya kita harapan dari BCA dengan memberikan suku bunga yang beragam ini bisa sangat cocok nih dengan kebutuhan nasabah yang saat ini juga beragam pula, Pak. Oke, berarti emang BCA secara detail merangkul semua market ya, Iya, segmen betul. ya, gitu. Oke. Nah, Pak Jimmy, Ya. untuk dari Central Group sendiri kan kemarin BCA yang ikut adalah proyek dari Serenity Central City. Betul. Yang lebih dikhususkan itu hunian apa, Pak? Ya. Yang boleh disampaikan? Ya, jadi mungkin saya bisa jelaskan dulu di awal bahwa ini proyek awalnya kan namanya Serenity Central. Nah, tahun lalu. Oke. Nah, kita bangun proyek pertama namanya Hillside. Nah, saat ini sudah mulai kita bangun. Untuk fondasi sudah selesai. Klaster pertama itu sudah mulai kita akan bangun naik lantai. Nah, jadi memang seperti yang saya sebutkan tadi, kami memilih daerah Sekupang karena juga punya alasan membangun sebuah hunian resort. Kalau Pak Edo tahu, membangun sebuah hunian resort berkelas ya tentu berkaitan dengan alam, pasti ya, berkaitan dengan alam, dengan kontur. Nah, kemudian juga suhu udara yang lebih sejuk. Nggak mungkin membangun sebuah hunian resort itu di tengah kota. Iya, betul. Ya, contoh di Bali. Di Bali itu Nusa Dua, ya, Kuta, Legian itu pusat kota. Ada resortnya memang, tapi kan untuk resort experience yang lebih eksotis, orang harus ke Ubud, Iya. orang harus ke Kintamani, orang harus ke Uluwatu, Oh. ya. Butuh waktu perjalanan, ya. Sampai dengan di sana, contoh seperti di Uluwatu kan mereka bisa dapat satu resort experience tebing, ya, ada rock bar, ada Ayana Resort, contohnya. Iya. Nah, jadi di sini juga kami melihat bahwa daerah Sekupang itu satu-satunya tempat yang masih asri, masih hijau, masih banyak pohon, banyak hutan, ya, di mana hutan itu banyak bisa memproduksi oksigen yang berguna bagi kesehatan. Ya, kita tahu awalnya itu waktu zaman Pak Habibie juga tinggal di daerah Sekupang. Daerah Sekupang tuh saya bisa ilustrasikan kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia. Itu kalau di Jakarta tuh Jakarta Selatan. Jakselnya ya? Jaksel, ya, daerah Jaksel daerah yang sangat elit, yang di mana masih asri, masih hijau, masih banyak pohon. Nah, saya bisa ilustrasikan seperti itu. Dulu pengembangan daerah Sekupang dulu awalnya, ya, Pak Habibie sebagai kepala BP Batam tahun 1978 sampai 1998, 20 tahun. Nah, pada waktu itu awalnya membangun daerah Sekupang karena ada kepentingan nasional, dipanggil Presiden Soeharto untuk menjadi menteri. Akhirnya petanya berubah, mengembangkan daerah Nagoya, Batam Center. Nah, kemudian mau nggak mau harus kembali ke alam. Nah, kami melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah opportunity. Nah, kami di sini pada akhirnya bisa dikatakan mengganti namanya menjadi Serenity Central City. Oh, ada perubahan di situ ya. Oke. Jadi saya rasa satu resort development integrated yang bisa mencapai belasan titik yang akan kita bangun, itu di atas lahan kurang lebih total bisa 100 hektar lebih. Saya pikir satu-satunya developer di Batam yang saat ini mengembangkan sebuah hunian resort sebesar ini, Pak Edo. Oh, oke. Berarti Gitu. Serenity Central City ini bisa dibilang nanti akan menjadi ikon atau kota barunya di Batam bisa jadi ya, kalau Ya. emang satu kawasan Karena gitu daerah ya. Sekupang belum ada satu resort premium. Iya, Ya, benar-benar. kita tahu kalau kita melihat peta kota Batam, Bu Seni, itu setiap sudut dari kota itu seperti contoh daerah Nongsa. Nah, itu pasti ada resortnya, ya kan? Ya. Nah, kita bicara Batam juga nggak macet ya. Batam itu kan merupakan satu kota yang pertumbuhannya paling cepat. Pembangunan infrastruktur, kemudian akan dibangun terminal kedua, ya kan? Kemudian akan ada penambahan pelabuhan baru di Bengkong, revitalisasi pelabuhan. Kemudian belum lagi bicara wellness living, RSPP Batam di daerah Sekupang itu kan 50 hektar lebih. Nah, itu akan dibuat sarana pendidikan kedokteran, ya. Belum lagi akan dibuat jembatan penghubung dari Batam ke Bintan. Nah, ini berapa banyak potensi ekonomi yang akan terjadi. Nah, jadi bisa dikatakan Batam ini satu kota, bukan kota besar, saya bisa katakan layer 2, tapi pertumbuhannya paling cepat. Nah, jadi kembali lagi ke Serenity Central City,
Nah, dari Central Group akan membangun di sini kota. Kami tidak hanya jual properti, kami siapkan restorannya, retailnya, ya, komersilnya. Nanti ada pantainya, Pantai Dangas sudah kami kantongi izin pengelolaan lahannya. Itu merupakan proyek berikutnya. Nah, kemudian juga ada memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sebelumnya, ya, akan kerjasama dengan BP Batam, seperti contoh Taman Rusa. Itu lahannya luas sekali, 100 hektar lebih. Nanti kita akan kerjasama dengan BP untuk merawat itu. Kita akan kembangkan. Ya, belum lagi nanti ada beach club, ya, ada glamping restoran, ya. Kemudian kita pikirkan supaya daerah Sukupang ini betul-betul menjadi satu tempat destinasi tujuan wisata baru. Gitu, Pak Edo. Berarti emang ini kalau dibayangkan itu berarti akan bagus banget ya konsep dari Serenity Central City jadi ini ya. Untuk masyarakat Kota Batam, gak usah khawatir, ya. Selalu saya temuin orang mengatakan bahwa Sukupang jauh. Sebetulnya ada perbedaan culture budaya, sosial budaya. Ya, kita jual produk ini, proyek pertama namanya Hillside, yang tadi saya cerita, itu sudah hampir habis. Ya, ada villa residensial yang dimanage oleh Central Home dan Travelio. Kemudian kita juga punya Villa Ascot. Ya, Villa Ascot. Nah, sudah mulai kita bangun. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun kita sudah terjual banyak. Nah, kemudian kita sekarang lagi pasarkan proyek kedua. Proyek kedua ini namanya Valleyside. Ya, Valleyside limited unit, hanya 2 klaster. Affordable, harganya lebih affordable. Ingat, harganya memang lebih affordable tanpa mengurangi value yang ada. Pastinya. Ya. Saya kasih contoh. Boleh sebut merek ya? Boleh nggak apa-apa. Santai. Mobil BMW, ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X7 sekarang. Oke. Termurahnya X berapa? X1. Yang paling murah ya. Muncul ya. Tapi kan tanpa mengurangi kualitas dan value yang ada. Betul ya? Marketnya berbeda. Nah, kami menghadirkan proyek kedua, Valleyside, itu bersebelahan dengan Hotel Ascot langsung di sampingnya langsung. Ya. Kedua, depannya itu adalah merupakan lahan komersial, retail. Ya. Ketiga, memiliki ukuran yang lebih lebar, lebih besar dibandingkan proyek pertama. Jadi kami paham sebagai developer di mana setiap proyek yang ada tuh tidak mungkin 100% unggul di sini. Ya kan, pasti akan ada plus dan minusnya. Nah, tapi yang jelas proyek Valleyside ini kami punya idealisme, semua orang, semua market kita sasar, semua orang harus memiliki proyek ini. Ya, tanpa mengurangi kualitas dan value yang ada. Ya, nanti pembeli dari Valleyside ini dengan harga yang sangat affordable, itu start dari 499 juta. Untuk Valleyside. Tapi bisa menikmati semua fasilitas kawasan resort dari 14 titik yang akan kita bangun ke depannya. Berarti penghuni itu sangat diuntungkan ya dengan fasilitas yang akan disediakan. Sekali lagi, ini bukan landed house, tidak bisa dibandingkan dengan landed house. Landed house itu kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena landed house itu cenderung flat, ya, membangun dengan struktur yang biasa. Membangun resort itu membutuhkan biaya besar, mempertahankan kontur, ya, di mana Valleyside itu dia di lembah, kita harus pertahankan kontur alam yang ada, ya. Kemudian kedua juga supaya tidak banjir. Nah, itu kan butuh konsultan arsitek yang berpengalaman, ya kan? Nah, jadi sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan hunian. Ini adalah resort. Ya, resort di mana seratanya lebih tinggi dibandingkan hunian biasa. Gitu. Baik, Pak Jimmy. Nah, Bu Seni, jadi tadi Pak Jimmy menjelaskan bahwa akan ada beberapa proyek ataupun klaster kayak Valleyside kayak gitu kan yang akan diluncurkan dan telah diluncurkan gitu. Berarti kan bagi kita customer atau misalkan contohnya saya deh gitu, saya pengen ngambil nih Valleyside kayak gitu kan, terus pakai program KPR BCA kayak gitu. Boleh kasih tahu nggak sih dari BCA sendiri itu apa yang harus diperhatikan oleh saya sebagai calon penghuni di proyeknya Central Group Serenity, dan dari KPR BCA sendiri apa yang harus saya perhatikan sebagai nasabah? Gini, kalau misalnya untuk kredit KPR sendiri ya, terutama di BCA itu kita biasa memperhatikan 2 sisi, Pak Edo. Yang pertama,
kita memperhatikan kemampuan membayarnya, repayment capacity dari nasabah berarti, itu sendiri. Oke, dicek dulu ya sayangnya ya. Oke. Betul. Oleh karena itu kita juga sebenarnya berharap nasabah-nasabah kita ini terbuka ya dengan pihak perbankan, memberikan informasi yang valid juga ke kita sehingga kita bisa menganalisa kemampuan repayment capacity-nya ada nih. Gitu. Yang kedua kita memperhatikan dari sisi agunan Pak, properti yang akan dijaminkan. Nah itu kita lihat juga nih lokasinya di mana, developernya oke nggak, terpercaya apa enggak gitu Pak. Oke, berarti emang harus ada syarat administratifnya juga ya? Iya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan saya mengajukan, itu kan pasti akan dianalisis tuh sama pihak BCA-nya. Nah itu memakan waktu berapa lama kira-kira prosesnya dari awal sampai akhir? Oke, kita untuk KPR sebenarnya prosesnya cepat ya Pak ya. Kita dari dokumen lengkap ya Pak ya diterima oleh pihak BCA itu sampai keputusan kita usahakan di sekitar 5-7 hari kerja Pak. Udah ada 7 hari kerja. Nah kalau misalkan tidak di approve gitu, apakah harus ada jeda waktu saya mengajukan kembali atau yaudah aku ngajuin lagi gitu atau gimana? Nggak ada jeda waktu sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya contoh kita lihat lagi tidak di approve-nya alasannya kenapa nih Pak? Biasanya karena apa sih Bu? Beda-beda ya Pak ya, karena kayak tergantung. tadi nih Pak kemampuan repayment capacity, terus juga kita lihat lagi dari history nih Pak, kredit selama ini nih dari Pak Edo sendiri paymentnya nih selama ini gimana, oke nggak gitu Pak. Kemudian juga kalau yang masih single sama yang sudah berkeluarga itu beda juga lagi. beda Pak Edo. Oke. Betul ya Bu ya? Betul Karena dari sekali, sisi Pak Jim. pengeluaran single tentu Betul, lebih lebih sedikit sedikit, dibandingkan iya. yang sudah berkeluarga. Oke. Nah, itu juga dinilai Pak Edo. Dinilai ya. Berarti emang durasi analisisnya itu ya paket tiplak 7 hari kerja udah. Ya kurang lebih ya Kurang Pak lebih ya, ya. kita udah bisa kasih keputusan. Tapi selama ini sih kami dari Sentra Group itu kan memang sudah mitra ya dengan Bank BCA kan udah cukup lama memiliki hubungan yang baik. Nah ini kan terbukti dari proyek pertama kami Hillside ya itu kan sudah kerjasama dengan BCA dan ada beberapa konsumen kami yang sudah akad. Iya. Oke. Nah karena pembeli kami itu kan terus terang untuk yang proyek pertama itu Sabang sampai Merauke. Wow. Ya untuk proyek ini sebetulnya target market kami itu 3 kalau saya lihat ya. Kenapa pembeli bisa dari Sabang sampai Merauke? Yang pertama, bicara resort tentu erat kaitan dengan investasi, ya investasi. Jadi mereka itu tidak perlu ke Batam, cukup serahkan kepada professional management service yang kami siapkan, termasuk sampai dengan laundry, amenities, sabun, handuk, housekeeping, hospitality, semua dibereskan. Sampai dengan posting iklan itu dibereskan sama manajemen service. Nah sehingga make sense apabila di luar Batam ya pembeli kita dari luar Batam itu bisa prospek kita yang dari luar Batam itu make sense mereka bisa membeli produk ini. Iya. Ya kan? Karena nggak terlalu terbebani tanda kutip semua Ya, udah di. karena kan yang orang pikirkan saya punya properti di luar kota, di luar dari domisili saya harus bawa pembantu untuk beresin. Betul ya? Harus bolak-balik lah. Kalau kami mau jual landed tentu tidak bisa. Iya. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu semua sudah kami siapkan, semuanya kami pikirkan, nah sehingga produk ini bisa deliver. Ya, dalam 1 tahun kita udah hampir habis, sudah mulai dibangun. Untuk handover dalam waktu kurang dari 1 tahun kita sudah terimakan untuk klaster yang pertama. Hillside ya, yang proyek pertama ya. Nah kemudian untuk Hotel Ascot itu operasional di akhir tahun 2026. 2026 ya. Ya, tentu sekarang dengan adanya proyek Hillside dibangun, potensi ekonomi harga tanah daerah Sekupang sudah mulai terkoreksi naik. Ya, jadi memang perlu tangan developer untuk mendevelop ya karena punya pengalaman memberikan satu konsep sehingga value dari proyek itu bisa naik. Nah memang butuh tangan developer. Nah tentu kami juga bekerja sama ya punya mitra dengan bank ya, nah yang bisa membantu support juga untuk kebutuhan dan keinginan konsumen kami. Gitu. Pak Jimmy tadi ngobrolin soal investasi Pak. Nah tunggu dulu Pak Edo. Apalagi pertama Pak? Investor yang beli produk ini. Kedua user. Nah user ini cocok dengan project Hillside yang kami bangun karena harganya masih harga perdana, limited unit ya, surat-surat itu kami berikan free, kemudian juga bisa mendapatkan motor NMAX ya kan.
Nah, kalau saya totalkan nilainya itu bisa sampai ratusan juta loh. Ya, hati-hati ya pada semua yang menonton acara ini. Jangan teriming-iming dengan harga murah. Diskon besar, tidak masuk akal. Nah, itu tidak mungkin. Karena kan kami membangun satu proyek itu kan sudah dihitung. Bisa dihitung sebetulnya. Tanah berapa, bangunan berapa. Ya, kalau bisa memberikan lebih murah, tidak masuk akal, itu sangat berbahaya. Ya, karena kan kami memperhitungkan present value, nilai di kemudian hari yang kami hitung. Ya, tentu kan ada inflasi. Setiap tahun kan pasti berbeda. Nah, jadi betul-betul kami memberikan harga yang sangat affordable, harga perdana, cocok dengan proyek kedua ini. Bisa juga diserap oleh target market user. Nah, ketiga, siapa lagi yang membeli produk kami? Orang yang mau retire. Ya, orang melihat development kami 100 hektar lebih, membangun kota, tidak hanya jual properti, siapkan juga untuk komersial dan retailnya yang tadi saya sebutkan. Nah, mereka berpikir, wah 10 tahun lagi saya bisa retire di sini. Saya lagi ini resort. Ya, nggak mungkin kita staycation. Yuk kita ajak keluarga staycation ke rumah kita yang kedua, yuk ke rumah kita yang ketiga, yuk nggak mungkin. Pasti staycation ke mana? Hotel. Atau nggak resort. Nah, jadi mereka sudah mempersiapkan itu dari sekarang. Gitu Pak Edo. Oke, benar sekali kata Pak Jimmy ya, bahwa acara ini juga, Property Talks ini juga hadir untuk mencerdaskan para penonton kita supaya tidak termakan dengan promo-promo yang tidak masuk akal. Iya, selama ini juga banyak kan. Kasus-kasus di mana konsumen yang dirugikan karena developernya lari atau gimana kayak gitu. Jadi buat para penonton, standby terus nonton podcast kita ini. Karena kami punya beban moral, punya kewajiban harus memberikan edukasi. Betul. Walaupun orang nggak beli, kita berikan edukasi. Iya. Banyak sekali orang tidak teredukasi, pada akhirnya membeli properti yang mungkin peruntukannya salah konsep, nah sehingga harganya tidak naik. Bisa aja seperti itu. Karena butuh developer yang berpengalaman, Bu Siani. Ya, di satu tempat ini cocok bangun apa? Ya kan, cocoknya bangun resort tapi dia bangun rumah misalkan. Cocoknya bangun perkantoran tapi dia bangun ruko misalkan. Agak kurang tepat. Nah, ini namanya feasibility study. Nah, tentu kan Sentral sudah berpengalaman sebagai developer, punya tim konsultan, arsitek, punya tim juga yang bisa menghitung secara studi kelayakan bisnisnya bagaimana, visibility study-nya bagaimana. Nah, itu semua mempengaruhi. Ya, itu yang orang bilang, yang selalu orang bilang, ya, dengan pengalaman yang saya lihat ya, itu kalau developer yang sudah berpengalaman tuh bisa merubah tempat jin buang anak tuh menjadi satu satu tempat yang bernilai. Iya. Itu. Kalau di Jabodetabek tuh istilah tempat buang jin itu sangat banyak tempat-tempatnya ya. Jakarta kita tahu Serpong, BSD, Kelapa Gading. Orang bilang tempat jin buang anak, sekarang berapa harganya? Ya kan? Meningkat value-nya. Oke, Bu Siani, tadi Pak Jimmy sangat detail tuh ngomongin marketnya, investasinya segala macam kayak gitu. Terus juga kalau tadi saya tuh pengen menyambung soal KPR yang misalkan dari BCA kayak gitu. Tentu plus minus dari KPR itu ada ya, Bu ya, daripada kita bayar hard cash atau cash keras kayak gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih Bu, kalau misalkan dari BCA itu ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Misalkan saya sebagai orang baru nih mau ngambil KPR rumah, misalkan di Valley Side gitu, gimana? Sebenarnya ini balik ke pribadi masing-masing ya Pak ya. Kalau saya sih konsepnya kalau misalnya saya bisa nyicil, bayar lebih ringan gitu ya Pak ya, kenapa enggak, daripada saya harus langsung cash nih di depan kan. Mungkin uangnya ini saya bisa putar lagi nih. Iya, untuk bisnis ya kebanyakan ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya KPR di BCA itu kelebihannya apa? Kita yang tadi ya Pak ya, kita suku bunganya sangat beragam nih di BCA. Kita sudah sangat kita sesuaikanlah dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah-nasabah saat ini seperti apa. Karena yang seperti kita tahu, sekarang ini banyak anak-anak milenial ya Pak ya, yang sudah mulai mencari rumah nih. Jadi umur ya hampir 30, umur masih muda lah ya Pak ya, mungkin mau merit, ya betul, usia-usia produktif yang sudah banyak nih Pak masuk KPR, terutama di Batam nih. Beda nih dengan zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin yang kredit ya pengusaha-pengusaha ya udah 40 something gitu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang dengan semakin banyaknya milenial usia produktif yang in kredit, makanya kita sediakan suku bunga beragam dan dengan DP yang ringan juga Pak, gitu.
Dan mereka juga diedukasi ya. Betul, mereka jadi edukasi. Iya. Berarti Sama benar-benar dipandu ya kalau misalkan saya nggak ngerti apa-apa soal Iya. KPR, berarti di guidance dari kita awal pasti sampai akhir iya, ya. kita pasti jelasin sih apa KPR, bunganya seperti apa, pembayarannya seperti apa, kita pasti kasih penjelasan. Oke. Kalau misalkan saya memutuskan untuk beli rumah pakai KPR BCA kredit gitu kan. Syarat yang paling penting kan kadang-kadang kita dengar tuh harus ada inilah dari kantor, minimal gaji seginilah, terus itulah segala macam. Syarat yang paling penting itu apa yang dibutuhkan? Oke. Untuk syarat utama itu pertama dia harus WNI ya Pak ya. Oke. Wajib WNI dan berusia itu minimal 18 tahun atau sudah menikah. Itu syarat utamanya nih Pak. Kalau misalnya syarat-syarat lainnya kita balikin lagi nih Pak, profesinya sebagai apa? Biasakan apakah dia sebagai karyawan? Nah, kita sesuaikan lagi dengan slip gaji, surat keterangan kerja dan lain-lain. Nah, sebagai pengusaha ada izin usahanya juga atau sebenarnya sebagai profesional nih misalnya. Nah, biasakan ada surat izin praktek atau apa gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya sih standar sih Pak ya dokumennya. Kalau misalnya Pak Edo sendiri mau tahu lebih lengkap nih Pak syarat-syarat dokumennya apa, sebenarnya BCA itu menyediakan website Pak. Oke, apa itu? Iya, namanya rumahsaya.bca.co.id. rumahsaya.bca.co.id. Iya. Oke. Jadi di sana dari Pak Edo bisa melihat nih syarat-syaratnya itu apa-apa aja. Rumah-rumah yang dikerjasama dengan BCA itu apa-apa aja, di mana aja, seluruh Indonesia ada di sana Pak. Termasuk salah satunya Central Group, itu ada juga di website tersebut. Nah, dan Pak Edo juga bisa melakukan simulasi nih. Misalnya sebagai pemula kan bingung ya. Misalnya saya beli rumah sekian, saya DP sekian, saya mau kredit sekian. Berapa sih per bulannya angsurannya gitu kan Pak. Nah, di situ juga bisa dilakukan simulasi. Jadi lengkap sih Pak websitenya. Berarti dengan adanya website itu memudahkan saya juga ya sebagai newbie kalau misalkan mau ngambil KPR ya. Iya. Kadang-kadang kan ada nasabah yang malu ya, malu untuk telepon untuk bertanya. Iya. Nah, ini kalau ini kan mereka bisa tutorial sendiri ya. Iya. Bisa benar. Bisa hitung sendiri. Jadi aku bisa nggak ya, kemampuan aku kayak gini bisa nggak ya? Kadang-kadang kayak kan gitu malu ya kalau telepon nanya kan. Nah, tapi kalau misalkan dengan adanya seperti itu kan mereka bisa coba sendiri. Iya, betul. Tes dulu nih ya, kira-kira oh ya segini KPR-nya cicilan, oh ya bisa nih gitu ya. Oke, Pak Jimmy, tadi Bu Syani menyinggung salah satu syarat kalau misalkan kita mengajukan KPR adalah WNI. Ya. Nah, sementara kalau misalkan Serenity Central City, ini kan aku lihat marketnya sangat luas ya, dan bisa jadi orang luar Indonesia atau warga negara asing tertarik untuk berinvestasi dan memiliki unit. Ya. Itu mekanisme atau syaratnya ada nggak nih Pak? Boleh dijelasin? Tadi yang saya jelaskan, jadi di atas lahan 100 hektar lebih, Central Group kan declare membangun sebuah kota, ya, sekitar belasan proyek. Jadi ini kita mengikuti karakter yang ada di setiap proyek. Contoh, yang proyek pertama yang sudah berjalan namanya Hillside. Artinya kan di atas bukit, ya, ada villa residensial yang di-manage oleh Travelio dan Central Home, kemudian ada Hotel Ascott dan Villa Ascott yang di-manage oleh Ascott, ya. Nah, itu kan proyek pertama karakternya di atas bukit. Nah, proyek kedua yang kita baru pasarkan itu kan valley. Valley artinya kan lembah, ya, di bawah lembah, view-nya itu bisa ke lembah, bisa juga ke forest. Nah, ada lagi nanti karakter proyek yang kita bangun forest. Forest Hill betul-betul di tengah hutan. Wow. Tanpa mengurangi kondisi alam yang ada, tetap mempertahankan kondisi alam yang ada. Nah, ada lagi yang sebelah dari kantor kita ini ada pantai namanya Pantai Dangas. Itu kan akan dibangun proyek juga, namanya Beachside. Ya, ada reklamasi, villa di atas air, ada wedding chapel, ada yacht docking, ada promenade, ada low-rise building, ada villa-villa resort juga. Nah, jadi memang betul-betul kita membangun mengikuti dari karakter proyek yang bersangkutan. Ya. Nah, tema-temanya itu macam-macam. Nah, gitu Pak Edo. Tadi pertanyaan apa Pak Edo? Apakah warga negara asing bisa? Oke. Nah, dari semua proyek yang kami bangun, tentu kan seperti yang tadi saya bilang, BMW ada X1 sampai X7, betul ya? Nah, kami punya idealisme, semua masyarakat, semua konsumen itu harus memiliki produk ini. Ya, jangan merasa ini, wah, ini kok lebih murah gitu ya. Sekali lagi tanpa mengurangi value
dan kualitas yang ada. Oke. Ya, hanya mungkin marketnya lebih luas. Nah, beberapa project tentu kami jualannya ada untuk market yang menengah ke atas. Ya, contoh yang project pertama Villa Ascot. Start dari 2,8 sampai dengan 3,4 M. Nah, ini orang asing bisa beli. Orang asing bisa beli ya? Orang asing bisa beli. Ya, memang mereka belum bisa KPR. Ya, belum bisa KPR Bu ya. Belum bisa KPR. Nah, beberapa pekan yang lalu, sekitar bulan lalu kami acara di Marina Bay Sands, Singapura. Oke. Nah, kami hadir di situ 2 hari. Ya, ada properti dari Bali, kemudian dari Malaysia, Singapura, Australia, macam-macam. Nah, semua itu exhibition di Marina Bay Sands. Tahu nggak? Yang dari Batam yang ikut hanya Central Group. Wow. Ya, propertinya paling murah, start dari 2 eman. Ya, sedangkan properti di Bali dengan ukuran yang mirip dengan Hotel Ascot kami, Villa Ascot kami, itu sudah start di harga 4 sampai 5 M. Itu di Bali. Di Bali. Lumayan 2 Nah, kali lipat. makanya harga kita itu paling murah. Batam 3 tahun terakhir pembangunannya luar biasa. Yang tadi saya jelaskan ya, termasuk infrastruktur. Tapi harga propertinya masih sangat affordable sekali harganya. Nah, sehingga kami closing 2 unit dari MBS. Orang asing bisa beli. Ya, orang asing bisa beli untuk Villa Ascot. Nah, tapi memang untuk kebutuhan KPR itu belum bisa. Oke, Setahu berarti- saya Bu Siani ya, Iya, sampai iya. hari ini ya. Karena syaratnya tadi memang warga negara Indonesia ya, Ya, Bu, ya, dari BCA-nya ya, ya. orang asing bisa beli, sudah bisa beli properti Oke. di Indonesia, khususnya di Batam, dengan syarat minimal 2 miliar. Belum memiliki properti sebelumnya di Indonesia. Oke, belum. Ya. Jadi kalau dia sudah punya properti di Bali gitu, pengen Tidak ngambil bisa, di Batam. harus dijual dulu satunya. Oke. Baru bisa. Berarti dari sentral sendiri akan Tidak mereview atau ngecek. Tidak bisa beli. Nggak- Oh, pasti Iya dong, kan? pasti. Karena pada waktu kami komunikasi, pada waktu penawaran ke konsumen kan pasti kami pertanyakan. Oke, ada sesi Apakah interviewnya sudah ya. pernah punya properti di Indonesia sebelumnya? Oke. Ya kan? Nah, kemudian syaratnya itu kan harus 2 miliar. Ya kan? Nah, kemudian kenapa syarat 2 miliar? Kalau syarat minimal 2 miliar, dia bisa register nama, pakai nama dia sendiri. Oke. Gitu. Jadi, kalaupun dia bohong, nanti juga pasti akan kedetek di BPN. Iya, iya. Jadi nggak bisa bohong. Nggak Jadi bisa betul-betul kami saring dengan baik. Kami pertanyakan semua pertanyaannya, semua yang wajib ditanyakan. Dia harus bisa memberikan jawaban yang benar. Karena kalaupun bohong pun pasti akan ketahuan punya. Oke. Gitu. Berarti aspek legalitasnya sangat-sangat diperhatikan oleh Central Group ya, Bang ya? Ya. Oke. Ya. Siap. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Bu Siani dari BCA gitu kan. Ini kan sebuah project yang sudah berkolaborasi lah Serenity Central City dengan BCA dengan mengikuti pameran BCA Expo kemarin gitu kan. Ada nggak sih misalkan nih di Batam akan bertemu dalam sebuah event khusus di Batam, skala Batam nih Bu, BCA ya Pak Jim? Pasti. Boleh sih, Pasti. kita terbuka ya Pak Ya, Jimmy ya. pasti. Karena kan memang di sini kan tujuannya kan sama-sama ya. Kita sama-sama membangun ya, sama-sama memberikan memberikan kami terus terang kami bersyukur ya. Setiap produk yang kami keluarkan itu bisa diserap oleh pasar dengan baik ya. Tujuan kami juga mulia, bisa memberikan sebuah properti dengan konsep yang baik sehingga semua orang tuh bisa memiliki rumah. Dan ditambah lagi dengan mitra kami yang membantu fasilitasi untuk KPR-nya. KPR tadi, betul. ya. Nah, jadi memang pasti kami akan ketemu dalam kesempatan yang lain di Batam untuk adakan acara. Oke, Gitu. semoga terwujud ya. Waduh, nggak berasa banget nih ngobrol-ngobrol kita di podcast Property Talks powered by Central Group sudah sangat hampir 1 jam. Terima kasih Pak Jimmy atas kehadirannya Bu Terima kasih Pak Siani. Edo, Ibu Terima kasih, Siani. Pak Edo, Pak Ya, Jimmy. buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Property Talks podcast kita. Seru banget ngobrol tentang industri properti di Indonesia dan khususnya di Batam. Dan jangan lupa kami tunggu nih buat semua teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semuanya untuk hadir di acara besar kita Central Group yaitu CPF atau Central Property Festival itu bulan Oktober. Jadi langsung ambil KPR-nya di BCA, ambil proyek perumahannya di Serenity Central City. Yeah. Saya Alfredo Siombing pamit, Pak Jimmy pamit, Saya Bu Siani Jimmy. pamit. Bye-bye. Bye. Bye-bye.